Making disciples, transforming lives. Ternyata teman-teman kita itu menentukan hidup kita, saudara. Kalau kita berteman dengan orang bijak, maka kita juga akan menjadi bijak. Makanya ada orang-orang yang kita perlu jauhi. Karena kalau kita bergaul dengan mereka, kita akan menjadi sama buruknya dengan mereka. Kata firman Tuhan katakan kalau kita berteman dengan orang bebal, maka hidup kita akan miserable, akan malang, akan gak bahagia, akan menyedihkan. Bukan hanya karena keputusan kita saja, tapi karena keputusan kita terhadap orang-orang yang di sekeliling kita itu menentukan hidup kita. Jadi teman kita itu menentukan masa depan kita. Sepenting itu kita itu harus selektif terhadap orang-orang yang boleh ada di lingkaran pertama kita. Tuhan Yesus juga punya lingkaran pertama, lingkaran kedua, lingkaran ketiga. Ya, Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, tapi enggak 5.000 orang semuanya dekat. Karena kita itu enggak bisa dekat sama banyak orang. Kita hanya bisa dekat terhadap beberapa orang. Saudara, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi dia punya murid yang cukup dia muridkan adalah 120 orang. 120 orang inilah yang juga ada di upper room, di ruang atas ketika pencurahan Roh Kudus. 120 orang ini juga ada ketika Yesus naik ke surga. Nah dari 120 orang ini ada 70 orang lagi kalau saudara baca. 70 orang ini adalah orang-orang yang diutus berdua-berdua. Dari 70 orang ini ada 12 murid Yesus lebih dekat lagi. Dari 12 murid Yesus ada 3 murid Yesus yang lebih dekat sama Yesus. Itu kalau di CG itu mungkin sponsor gitu ya. Kalau Yesus itu CGL. Nah Yesus punya 3 sponsor. Ada Yohanes, Yakobus sama Petrus. 3 orang ini yang dibawa Tuhan ke gunung apa itu yang Yesus menyatakan dirinya. Terus 3 orang ini juga yang dibawa ke taman Getsemani dan sebagainya. Enggak semua 12 murid. Jadi Tuhan Yesus pun punya lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3. Anda perlu memilih siapa yang ada di lingkaran Anda. Lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3. Karena itu menentukan kehidupan Anda ya. Nah kalau Anda boleh memilih siapa orang-orang yang Anda harus pilih. Dan selain itu bukan cuma kita memilih tapi jadilah orang yang demikian bagi orang lain. Supaya ketika Anda punya hubungan dengan orang lain Anda menjadi teman yang baik. Ya saudara yang pertama ada 5 kualitas teman yang baik. Anda bisa jadi teman yang demikian, Anda pilihlah teman yang demikian. Karena namanya sahabat itu kata kuncinya adalah saling. Jadi kalau cuma Anda yang baik itu namanya Anda bertepuk sebelah tangan. Gitu ya, itu namanya bukan sahabat. Ya kan ada orang-orang kan yang ngaku-ngaku tuh kadang-kadang. Apalagi kalau orang sudah punya posisi, aku sahabatnya dia loh. Padahal orangnya kalau ditanya belum tentu kenal. Saudara, kalau sahabat itu saling, kata kuncinya saling. Ya yang pertama, jadilah teman yang membangun, memberikan nilai tambah, memberikan adding value di dalam persahabatan Anda gitu ya. Yesaya 49 ayat yang ke-17. Orang yang membangun engkau datang bersegera. Tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Berarti ada 2 tipe orang. Ada orang yang membangun, ada orang yang merusak atau merombak. Saudara jadilah orang yang membangun orang lain. Demikian juga ada orang-orang yang datang dalam kehidupan Anda. Pilihlah orang-orang yang membangun hidup Anda, tidak merusak kehidupan Anda. Dan itu tidak terjadi karena kebetulan. Karena keadaan, tapi teman-teman terdekat itu harus lahir dari keputusan atau pilihan pribadi Anda. Anda boleh ketemu gak sengaja, Anda boleh punya tetangga karena keadaan, Anda boleh punya rekan kerja di luar kontrol kita. Kadang-kadang kita ketemu dengan orang-orang gitu ya. Tapi siapa yang boleh dekat dengan Anda itu tidak boleh ditentukan oleh keadaan, tapi ditentukan oleh keputusan Anda. Nah di dalam mengambil keputusan siapa yang boleh dekat dengan Anda karena itu menentukan hidup Anda. Pilihlah orang-orang yang pertama, orang yang membangun hidupmu. Ya orang-orang yang menyemangati Anda secara rohani. Buahnya gampang kok.
Kalau Anda dekat sama orang ini, dia membuat Anda dekat sama Tuhan atau jauh dari Tuhan. Itu buah yang paling gampang kelihatan. Kalau Anda dekat dengan seseorang dan orang itu membuat Anda jauh dari Tuhan, berarti dia orang yang salah. Segera tinggalkan orang seperti itu. Dan kalau Anda terhadap seseorang, Anda nggak membuat dia dekat sama Tuhan, tanpa malah membuat dia jauh dari Tuhan, saudara, Anda perlu mengevaluasi diri. Karena kita perlu jadi teman yang membangun orang lain. Tidak meruntuhkan, tidak merombak, tapi membangun orang lain. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling, makanya kata kuncinya tadi, saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Itu sesuatu yang terus-menerus terjadi. Satu lagi, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayo satu sama lain saling mendorong, tambah dekat sama Tuhan itu bareng gitu ya. Kalau yang satu misalnya lagi dingin, ayo didorong untuk dekat sama Tuhan. Kalau yang satunya lagi ngalami masalah gitu ya, dihibur, ayo diajak dekat sama Tuhan. Jadi saudara bisa bayangkan ya kalau punya sahabat kayak gini, wah Anda gak akan jauh dari Tuhan deh, itu bisa terjamin. Kenapa? Karena begitu Anda jatuh, ada sahabat Anda yang mengangkat. Kalau sahabat Anda jatuh, Anda yang mengangkat. Betapa bahagianya ya kita kalau punya sahabat yang demikian. Pilihlah punya teman yang demikian dan jadilah teman yang demikian. Yang pertama, jadilah teman yang membangun. Yang memberikan dorongan secara konsisten. Dikatakan saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik, saling memperhatikan. Saudara, saya berdoa Tuhan kirimkan orang-orang yang demikian. Dan saya berdoa Anda menjadi orang-orang yang demikian sehingga kehidupan Anda atau kehadiran Anda di dalam kehidupan orang lain itu tidak sia-sia. Kehadiran Anda dalam kehidupan orang lain memberikan value, memberikan nilai tambah, membangun, Tuhan kirim untuk membangun orang lain. Yang kedua, jadilah teman yang mendoakan, saudara. Jadilah teman yang mendoakan ya. Kasih Anda bisa diekspresikan dengan berbagai cara. Tapi kita tahu ya sebagai manusia kita itu terbatas. Anda mungkin bisa menolong sejauh Anda mampu. Tapi kita juga harus sadari bahwa ada hal-hal yang kita tidak bisa lakukan dan hanya Tuhan yang bisa lakukan. Mungkin Anda bisa menemani sahabat Anda melewati masa-masa sulit tapi Anda nggak bisa menggantikan dia. Ada hal-hal yang kita secara manusia terbatas dan kita merasa kita nggak bisa lakukan apapun. Tapi jangan salah, Anda bisa lakukan satu hal yang cukup berkuasa, yaitu Anda bisa mendoakan mereka. Mazmur 109 ayat yang keempat, Daud berkata demikian, sebagai balasan terhadap kasihku mereka menuduh aku. Kasihan sih kalau ini ceritanya, temannya berkhianat, tapi Daud berkata sedang aku mendoakan mereka. Ini loh sahabat sejati. Gak cuma baik, gak cuma membangun, tapi juga mendoakan. Gak perlulah koar-koar ya, aku tadi malam doain kamu lo 1 jam gitu ya. Gak usah jual jasa kalau sama teman sendiri. Doakan aja mereka dengan kasih yang tulus. Kisah Para Rasul 12 ayat yang kelima. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakan kepada Allah. Oh bahagianya Petrus ini. Saya juga bahagia di gereja ini. Ada banyak orang yang mendoakan saya, mendoakan Pastor Fuji. Hari ini kami masih tetap bisa melayani, saya percaya. Karena ada orang-orang yang setia mendoakan kami. Kami itu gak bisa dengan kekuatan sendiri, saya percaya doa itu menopang seseorang. Oleh sebab itu, jadilah seseorang yang mendoakan sahabat saudara. Karena doa Anda itu berdampak sesuatu yang lebih besar daripada perbuatan. Ada hal-hal yang kita gak bisa lakukan. Tapi doa Anda itu bisa mengubah kehidupan sahabat Anda. Jadi jadilah orang yang mendoakan sahabat Anda. Kalau Anda punya sahabat-sahabat di dalam connect group. Bukan hanya waktu ketemu di CG saja. Tapi ketika tidak ketemu doakan mereka. Sebut nama mereka di dalam doa.
Itu adalah bentuk kasih yang diekspresikan dengan cara yang sangat baik. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ternyata di dalam doa itu ada berkat. Saudara, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan ini itu semua orang benar. Waktu Yakobus menulis ini memang dia memberikan contoh Elia, tapi dikatakan Elia itu manusia biasa. Tapi dia dengan sungguh-sungguh berdoa. Jadi Tuhan menyamakan Elia dengan Anda dan saya. Ya, Elia itu loh yang membuat orang Israel tidak ada hujan di Israel 3,5 tahun. Elia yang sama itu loh yang menurunkan api dari langit. Elia yang luar biasa itu loh, itu disamakan dengan Anda dan saya loh saudara. Firman Allah katakan Elia itu orang biasa, manusia biasa sama seperti kita. Berarti kita bisa berdoa seperti Elia, sungguh-sungguh berdoa dan Tuhan bisa mengabulkan doa kita untuk sahabat kita. Ya, betapa bahagianya Anda kalau Anda punya partner doa. Betapa bahagianya orang-orang yang punya sahabat yang mendoakan mereka. Dimulai dari kita jadilah orang yang mendoakan sahabat kita. Dimulai dari kita untuk mungkin di TG kita doakan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadilah orang yang mengasihi mereka lewat doa. Ya, yang ketiga, jadilah teman yang setia. Carilah teman yang setia dan jadilah teman yang setia. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara di dalam kesukaran. Saudara, dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kata setiap waktu itu menjelaskan berbagai situasi. Alias orang itu enggak pilih-pilih atau kalau pas lagi baik gitu ya, lagi kaya, lagi orangnya happy, kita jadi sahabat. Tapi ketika terpuruk, kita nggak jadi sahabat. Tapi memang Tuhan katakan seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi saudara dalam kesukaran. Sebenarnya paling gampang cari tahu sahabat sejati itu siapa. Ketika kita tidak punya apa-apa. Ketika kita itu terpuruk. Firman Allah di Amsal sering dikatakan orang kaya punya banyak sahabat. Tapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saya berdoa di tempat ini kita jadi orang itu yang setia. Ya, orang itu bisa punya roda kehidupan, bisa tiba-tiba ngalami sesuatu. Tapi disitulah kesetiaan persahabatan kita diuji saudara. Jadilah orang yang setia, jadilah orang yang konsisten, jadilah orang yang bisa menjadi saudara di dalam kesukaran. Tapi juga jadilah orang yang juga menikmati atau ikut bahagia ketika sahabat kita mendapat hal-hal yang baik, promosi, berkat dan sebagainya. Kalau saudara dengarkan salah satu khotbah Pastor Philip minggu lalu, ada yang judulnya 15 hal yang bukan I love you, it's so true itu. Ada orang yang kalau lagi sukar, dalam kesukaran kita itu bisa jadi sahabatnya. Tapi ketika dia sukses, malah kita iri, itu ada loh orang kayak gitu. Berarti itu bukan kasih, itu namanya kasihan. Kalau waktu dia susah itu namanya bukan kasih. Kenapa? Karena dia gak suka ketika sahabatnya lebih sukses dari dia. Loh harusnya kan malah happy. Tapi kalau gak setia, kalau gak jujur dalam hatinya, orang itu bisa iri ketika sahabatnya sukses. Itu namanya toxic friendship. Berarti gak tulus, gak setia. Orang kalau setia itu dalam kondisi bawah maupun atas, kita tetap bersamanya. Salah satu contoh di Alkitab itu adalah Ayub, saudara. Ayub itu ketika dia kaya banyak sahabatnya. Tapi ketika dia kehilangan segalanya, saudara, disitulah kita bisa tahu sahabat sejati. Sayangnya sahabat-sahabatnya ini datang malah mendakwa dia. Pasti kamu berdosa, pasti kamu lakukan ini, pasti kamu lakukan itu. Saudara, firman Allah mengajarkan kita untuk kita menjadi teman yang setia. Menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara di dalam kesukaran. Siapa teman atau sahabat yang Anda pernah tinggalkan?
Saudara coba dipikir kembali. Itu menunjukkan bukan tentang siapa orang itu, tapi menunjukkan kualitas kita sebenarnya. Kalau kita meninggalkan seseorang karena dia sudah tidak lagi punya apa-apa gitu ya. Itu tidak menunjukkan bahwa dia itu berubah, tapi kita yang berubah. Dan itu menunjukkan kualitas kita. Tapi saya berdoa kita jadi orang yang setia. Jadi orang yang ketika kita membangun persahabatan dengan seseorang itu bukan karena ada apa-apanya, tapi karena orangnya. Ya, jadi orangnya mau ngapa-ngapain ya orangnya yang kita kasih gitu ya, bukan apa-apanya. Tapi orangnya yang kita kasih sebagai sahabat kita. Itulah sahabat atau teman yang setia. Ya. Yang berikutnya, jadilah teman yang jujur. Amsal 27 ayat yang ke-6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium dengan melimpah-limpah. Gitu ya. Seorang kawan itu jujur. Kalau perlu dipukul karena dikasih tahu gak mau, supaya dia itu melakukan sesuatu yang membahayakan, dia itu dikasih tahu, dicegah, gak bisa sampai harus dipukul. Seorang sahabat itu memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium dengan melimpah-limpah. Seorang sahabat yang baik adalah seorang yang berani jujur. Seorang yang tulus tapi jujur, saudara. Salah satu orang yang tipe orang yang perlu kita hindari yang saya jelaskan di ibadah sebelumnya adalah orang yang mulutnya terlalu manis. Makanya firman Tuhan tulis, orang yang mulutnya terlalu manis itu malah bukan kawan, itu malah lawan kata Amsal. Ya, bukan berarti kita gak boleh dengar pujian, ada kok. Gula aja ada gula yang baik, ada gula yang jahat, betul gak? Sama-sama manis. Tapi ada yang baik, ada yang jahat. Pujian juga sama, ada yang tulus, ada yang tidak tulus. Kalau terlalu manis, saudara harus curiga. Ini tulus apa enggak ini gitu kan. Kalau terlalu manis berarti biasanya ada udang di balik bakwan ya saudara ya. Firman Tuhan katakan jadilah teman yang jujur, seorang kawan memukul dengan maksud baik. Kalau Anda punya sahabat, Anda punya teman, jadilah orang yang berani berkata apa adanya. Mungkin punya resiko. Resikonya apa? Jadi gak enakan. Asal Anda cara menyampaikannya dengan baik, maksud Anda baik, saya percaya kok. Kalau hubungan itu tiba-tiba harus diuji karena demikian. Kalau hati Anda tulus, dia akan cari Anda, sungguhan. Dia akan cari Anda karena Anda gak punya maksud yang buruk, saudara gak punya agenda pribadi, Anda jujur, Anda tulus, walaupun seperti yang memukul atau membuat seseorang itu gak enak, saudara, Anda adalah seorang kawan yang sejati, adalah seorang teman yang jujur. Dan itu adalah sebuah kualitas yang kita perlu miliki. Saya rindu sekali di CG itu adalah kita menjadi orang-orang yang demikian, saudara. Kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membangun orang lain. Kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mendoakan orang lain. Kita adalah orang-orang yang setia apa adanya, setia dengan apapun kondisi orang-orang atau sahabat yang dialami oleh mereka. Saya berdoa juga kita menjadi orang yang jujur. Jadi hubungan itu gak sekedar di permukaan. Hubungan itu gak sekedar hahaha. Hubungan itu gak sekedar ngomong yang baik-baik aja. Tapi kalau ada hal yang perlu dikonfrontasi, ada hal yang perlu dibicarakan, ada hal yang perlu dibahas lebih dalam. Saudara, seorang sahabat itu berani membicarakannya. Tidak disimpan aja lah. Yang penting kita baik-baik aja, itu namanya bukan sahabat. Itu namanya sekedar teman biasa. Karena sahabat itu dikatakan sahabat karena kedalaman hubungannya. Bukan sekedar kedekatannya. Orang bisa dekat tapi belum tentu dalam. Tapi kalau seorang sahabat itu adalah seorang yang punya hubungan yang dalam. Semakin dia mengenal Anda, dia semakin tahu apa yang membuat Anda senang, apa yang membuat Anda sedih, apa yang membuat Anda marah. Demikian juga sebaliknya. Semakin Anda kenal sahabat Anda akan semakin tahu apa yang menjadi permasalahannya, apa yang membuat dia sedih, apa yang membuat dia marah. Dan saudara saling menjaga, tapi Anda tetap jujur apa adanya. Yang kelima,
Jadilah teman yang menginspirasi. Jadilah teman yang memberikan, menjadi inspirasi bagi teman Anda. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ini bisa berarti dua hal. Yang pertama bisa berarti konflik. Ya, semakin dekat, kalau piring ketemu sama piring pasti ada bunyi. Tang, 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 tang gitu ya. Saling menggesek, pasti ada sakit. Di situ bisa ada konflik, bisa ada pertikaian gitu ya. Manusia berkonfliknya ya sama manusia. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tapi ini juga bisa berarti saling menginspirasi. Kalau tadi berarti gesekan, gesekan itu enggak selalu buruk loh saudara. Kalau Anda digesek, kalau Anda semakin tajam karena gesekan, Anda semakin semakin mengerti, semakin punya pengetahuan, semakin maju, semakin digesek Anda semakin tajam dalam mengatur strategi, dalam bisnis Anda semakin baik. Itu berarti sahabat Anda adalah sahabat yang benar. Walaupun di dalamnya ada gesekan, disitulah mungkin di situ ada kejujuran, ada teguran, ada masukan dan sebagainya. Manusia menajamkan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Arti yang kedua adalah kita saling belajar satu sama lain, saling menginspirasi, ya kan? Saling menginspirasi satu sama lain, sehingga di dalam kehidupan kita tuh kita sama-sama maju. Mungkin Anda bisa sharing bisnis, maksudnya strategi bisnis. Mungkin Anda bisa sharing kehidupan, gimana sih kalau di rumah kamu bagaimana menghadapi anak-anak, bagaimana mengatasi konflik, bagaimana Anda saling menginspirasi. Sehingga dua-duanya sama-sama maju, tidak saling menjatuhkan, tidak berkompetisi. Sahabat yang baik tidak saling berkompetisi saudara. Tapi mereka adalah orang-orang yang saling membangun satu sama lain. Mereka akan happy kalau sahabatnya itu dapat promosi. Tapi kalau Anda nggak happy ketika sahabat Anda itu mengalami promosi, jangan-jangan Anda bukan sahabat yang sejati. Sebaliknya, kalau sahabat atau orang yang Anda anggap sahabat itu ternyata tidak happy ketika Anda mengalami promosi, dia bukan sahabat sejati. Ada sesuatu yang salah di sana. Karena Anda bahagia, harusnya sahabat Anda juga bahagia. Disitulah empati itu ada. Seorang sahabat dia punya empati sama sahabatnya. Kalau sahabatnya terluka, dia juga ikut merasakan kesedihannya. Kalau sahabatnya bahagia, dia ikut merasakan kebahagiaannya. Dan Tuhan mau kita punya 5 kualitas ini. Saya ulang ya saudara ya. Yang pertama, jadilah orang yang membangun. Pertanyaan saya bagi Anda, adakah orang-orang yang Anda bangun dalam kehidupan Anda? Coba renungkan, sudahkah Anda membangun orang lain ataukah kehadiran Anda terhadap orang-orang di sekitar Anda itu enggak ada efeknya? Sebaliknya, adakah orang-orang yang membangun kehidupan Anda? Siapakah mereka? Siapa orang-orang di sekelilingmu yang iya ya, ketika saya khotbahkan ini Anda dengar, Anda langsung ingat nih nama-nama tertentu. Oh ya, si A, si B, si C. Orang-orang ini loh yang membuat aku datang ke gereja. Orang-orang ini loh yang memimpin aku untuk aku itu semakin cinta Tuhan. Orang-orang ini loh yang telaten banget ya, memimpin aku, ngasih solusi, ngeladenin aku gitu ya. Ketika pengen butuh curhat, ketika rumah tangga ada masalah, ketika aku punya masalah dalam hubungan, ketika ada pekerjaan ada masalah. Anda ingat ada orang-orang yang bisa Anda hubungi. Anda tahu kalau Anda menghubungi orang itu pasti angkat. Orang itu pasti dengerin. Ya, seorang sahabat yang baik adalah a good listener. Seorang yang mendengarkan, tapi Anda juga harus tahu diri lah, masa jam 2 pagi telepon gitu ya. Kecuali kalau urgent. Ya kita juga menghargai waktunya orang lain. Ya walaupun dia sahabat. Firman Allah itu ada kata-kata, ada sebuah cerita. Orang itu kalau dia ngetok sahabatnya walaupun tengah malam, pasti dibuka. Berbahagialah Anda kalau Anda itu punya sahabat yang Anda bisa telepon jam 2 pagi. Walaupun ada note-nya tadi. Masa ya tiap hari telepon jam 2 pagi. Tapi kalau itu emergency, kira-kira ada nggak orang yang bisa Anda telepon dan dia itu mau membantu Anda malam-malam?
Kalau Anda bisa temukan satu orang aja, Anda itu orang yang berbahagia di bumi. Tapi kalau Anda tidak punya sama sekali, firman Allah ini untuk Anda harus cari. Kita perlu teman, kita perlu sahabat sejati. Adakah orang-orang yang membangun Anda? Sudahkah Anda menjadi orang yang membangun orang lain? Adakah orang-orang yang Anda itu mau direpotin sama orang ini? Ataukah Anda menunjukkan sebagai orang yang gak mau direpotin? Saudara, jadilah orang yang available terhadap sahabat-sahabat Anda. Saya percaya hubungan yang dibangun seperti ini adalah hubungan yang baik. Anda punya seseorang yang Anda bisa harapkan ketika Anda mengalami masalah. Ya kan? Dan ada orang lain yang bisa mengharapkan Anda. Orang lain itu bisa berpikir bahwa kalau aku telepon orang ini pasti orang ini mau dengerin aku. Kalau aku telepon orang ini pasti orang ini mau bantu aku. Kalau aku ini datang ke rumahnya orang ini pasti pintunya dibukakan buat aku. Saudara, jadilah orang yang demikian bagi sahabat-sahabat Anda. Dia akan bahagia, Anda juga akan bahagia. Karena di hidup ini kita tuh saling membutuhkan. Kita butuh orang-orang lain dan orang lain itu juga butuh kita. Jadi kita harus jadi orang yang membangun orang lain. Kita perlu jadi orang yang mendoakan orang lain. Siapa orang yang ada di dalam pokok doa Anda? Kalau tidak ada, buatlah nama. Ya, sebutkan nama. Kalau Anda nggak punya, jangan-jangan Anda nggak punya teman yang pertama. Atau jangan-jangan Anda nggak tahu bahwa Anda bisa mengekspresikan kasih lewat doa. Mulai hari ini ketika Anda berdoa, sebutkan nama orang-orang yang menjadi sahabat Anda, doakan mereka. Lihat bagaimana Tuhan bisa bekerja lewat doa Anda. Ada kalanya orang-orang tertentu digerakkan Tuhan untuk berdoa. Ternyata kita itu bukan orang yang maha tahu, saudara. Securhat-curhatnya teman kita ke kita, dia itu gak bisa menceritakan semua. Makanya kita itu dikasih sebuah karunia bahasa roh. Tuhan berkata kita itu berdoa kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Karena di dalam hati manusia itu ada hal-hal itu yang bahasa manusia itu terbatas. Oleh sebab itu saudara, sedekat-dekatnya sahabat Anda dengan Anda dengan sahabat Anda, pastikan ada hal-hal yang Anda gak bisa ceritakan. Entah karena malu, karena terlalu pribadi, karena mungkin itu sesuatu yang memang gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Nah, bagaimana sahabat Anda bisa menolong Anda untuk sesuatu yang Anda gak bisa ceritakan? Dengan mendoakan. Demikian juga dengan orang lain. Ada hal-hal yang dia gak bisa ceritakan kepada Anda walaupun Anda itu sudah kemana-mana bareng. Setiap hari teleponan gitu ya. Apa-apa curhat, apa-apa cerita, tapi pasti ada hal yang gak bisa diceritakan. Nah, bagaimana Anda bisa menolong hal-hal yang tidak bisa diceritakan itu adalah dengan cara mendoakan mereka. Tulis nama mereka, sebutkan nama mereka, mungkin gak usah terlalu banyak, 20 orang. Saudara, sebutkan 3 orang sahabat Anda terdekat lah. Rutin doakan, lihatlah bagaimana kehidupan mereka berubah karena doa Anda. Karena doa Anda berkuasa, Anda adalah orang benar. Dan apa yang mungkin dia itu harapkan atau mungkin dia gak kebayang Tuhan kasih Anda itu bisa ikut happy loh sungguhan. Tanpa kita harus berkata bahwa kamu tahu gak, kamu dapat itu karena aku doain kamu. Kita gak perlu ngomong gitu, tapi ketika kita tulus mendoakan seseorang dan ketika doa kita dijawab, saudara, orang itu bahagia, kita lebih bahagia loh saudara, sungguhan. Itu yang saya alami juga. Ketika kita mendoakan orang lain ngalami promosi, orang lain terima berkat, orang lain dapat jawaban doa. Saya merasa mungkin dia doa yang sama, tapi kita tuh merasa doa kita yang dijawab saudara. Dan kita bisa ikut bahagia. Tuhan thank you ya sudah jawab doaku, padahal mungkin itu juga doanya dia. Itulah sahabat yang sejati. Jadi mulai hari ini temukan partner doa Anda, temukan orang-orang yang Anda bisa doakan. Amin. Berikutnya saya ulangi lagi, jadilah teman yang setia. Teman yang setia itu berarti kita menjadi teman orangnya. Bukan apa yang dia punya, bukan apa yang tidak dia punya, tapi orangnya. Sehingga mau orangnya ngalami di atas, di bawah kita tetap
setia. Ya, jadilah teman yang jujur, berkata apa adanya, berani konfrontasi dengan cara yang baik. Ya, teman yang baik itu kalau misalnya temannya nyebrang dia tahu ada mobil mau lewat, dia akan bukan cuma teriak, dia mungkin akan dorong temannya. Walaupun temannya jatuh, sakit gitu ya, tapi dia bahagia karena temannya selamat. Daripada orang yang lihat gitu ya, tapi do nothing. Lebih baik dorong. Orang yang mau jatuh beset-beset mukanya tapi dia nggak ketabrak truk. Kira-kira demikian. Kita berani mengambil resiko demi keselamatan seseorang, itu adalah sahabat yang sejati. Saya nggak terlalu jauh ya, sampai berkorban. Jika memang itu diperlukan, kenapa tidak? Tapi setidaknya sebelum sampai ke sana lah, setidaknya kita jadi orang yang jujur dulu, jadi orang yang tulus. Dan yang terakhir, jadilah teman yang menginspirasi. Saling, ingat kata kuncinya adalah saling. Punyakah Anda teman-teman yang membuat Anda tambah maju? Teman yang bukan sekedar datang dan pergi, tapi teman yang ada bersama dengan Anda. Ada pepatah yang berkata, kalau aku ada di dalam sebuah ruangan dan aku paling pintar, berarti aku ada di ruangan yang salah. Kalau Anda di dalam sebuah ruangan dan Anda yang paling pintar, berarti Anda ada di ruangan yang salah. Berarti sudah mentok, nggak ada lagi yang bisa membuat Anda maju. Tapi saya percaya sih, setiap orang itu punya kelebihan masing-masing yang kita bisa belajar. Setiap orang punya kekuatan masing-masing yang saling melengkapi. Punyalah teman yang menginspirasi Anda. Kalau Anda nggak punya, carilah teman yang menginspirasi Anda. Karena Tuhan mau Anda maju dan salah satu caranya kita maju adalah Tuhan memakai teman Anda untuk menginspirasi Anda. Ya, betapa banyaknya berkat dari seorang teman. Saya rindu di kota yang sangat individualis ini, ya Anda bergereja bukan hanya sekedar datang dan pulang. Milikilah teman, milikilah komunitas. Kalau Anda belum join CG, ayo join CG. Ingat bahwa teman gak cuma bisa buat kita bahagia, tapi bisa buat kita umur panjang saudara ya. Menikmati kebaikan Tuhan. Join komunitas, temukan orang-orang yang seperti saya katakan tadi. Dan jadilah orang-orang yang demikian bagi orang lain. Maka saya percaya Anda akan menemukan banyak manfaat, banyak berkat. Hubungan Anda dengan Tuhan itu dijagai. Walaupun kita punya personal devotion sama Tuhan saat teduh pribadi. Tapi orang itu namanya kehidupan itu kan bisa up and down. Siapa yang mengangkat kita kalau kita down, kalau kita gak punya teman? Anda butuh teman yang sejati dan jadilah teman yang sejati. Amin.